Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak, dimanapun kawan pajak berada, semoga kawan pajak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini kita bersama tim penyuluh KPP Pema 4 ingin membawakan podcast dengan tagline Forecast KPP Pema 4 bersama penyuluh pajak. Di sebelah kanan saya ada Bapak Roni Zakaria dan Selamat saya sendiri, pagi. Armi Tilu kita. Kali ini kita akan membahas tentang PMK 168 tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan wajib pajak orang pribadi. Latar belakang dari PMK 168 tahun 2023 ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak karena selama ini banyak skema perhitungan PPh Pasal 21 yang mungkin membingungkan bagi wajib pajak. Oleh karena itu, Direktur Jenderal Pajak ingin memberikan kemudahan agar wajib pajak tidak mengalami kebingungan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dasar hukum dari PMK 168 tahun 2023 adalah Pasal 21 ayat 5 Undang-Undang PPh. Kemudian tujuan dari PMK 168 tahun 2023 ini ada dua, yaitu satu untuk perubahan skema perhitungan PPh Pasal 21 dan dua untuk penyesuaian pengaturan. Untuk lebih jelasnya kawan pajak, mari kita bincang dan kita ulas lebih dalam dari PMK 168 tahun 2023 ini. Baik Pak Roni, bagaimana bisa dijelaskan tentang perubahan skema perhitungan PPh Pasal 21 ini? Ya, jadi ada 6 perubahan skema ya. Yang pertama, perubahan cara menghitung PPh 21 untuk pegawai tetap dan juga bukan pegawai. Nah, yang kedua ini ada penambahan penyelenggara pensiun ya, dari semula dana pensiun ditambah dengan BPJS TK, Badan Pengelola Jasa Tenaga Kerja, lalu ada TASPEN, Tabungan Asuransi Pendidikan NS, lalu ada juga Asabri ya, jadi ada tambahan 3. Lalu yang ketiga ini ditetapkannya zakat sebagai pengurang penghasilan bruto ya, zakat atau iuran keagamaan ya, yang memang disalurkan melalui pemberi kerja seperti itu. Bagaimana detailnya nanti kita akan bahas. Lalu yang keempat ya, ini ada PPh 21 ditanggung pemerintah, sehingga untuk PPh 21 DTP ini apabila ada kelebihan ini tidak termasuk yang dikembalikan. Lalu yang kelima ini ada penghasilan bruto. Konsep penghasilan bruto berarti semua penghasilan bruto dijumlahkan untuk dikalikan dengan tarif yang memang berlaku ya. Saat ini ada 2 tarif, tarif efektif bulanan, tarif efektif harian, dan tarif pasal 17. Nah, seperti itu. Penghasilan bruto ini diatur di pasal 5 ayat 3 PMK 168 ini. Nanti kita akan bahas lebih detail. Lalu selanjutnya juga penambahan pengaturan tentang penghasilan berupa natur atau kenikmatan. Kemudian kita lanjut ke penyesuaian pengaturan. Apa saja yang diatur dalam PMK 168 tahun 2023 ini, Pak? Ya, jadi kalau bicara dengan penyesuaian pengaturan, kita bisa simpulkan ya bahwa PMK 168 tahun 2023 ini adalah merupakan omnibus law ya. Kenapa? Karena memang merupakan penggabungan dari kurang lebih ada 5 peraturan Menteri Keuangan. Ya, yang pertama ada PMK 250 tahun 2008 ya. Ini mengatur tentang pengurang penghasilan bruto, yaitu biaya jabatan dan biaya pensiun ya. Lalu PMK 252 tahun 2008 juga. Nah, ini judulnya sama persis dengan PMK 168 ini ya, petunjuk pemotongan PPh Pasal 21. Lalu ada yang ketiga, itu adalah PMK 102 tahun 2016 ya. Ini mengatur untuk pegawai harian, mingguan, dan pegawai tidak tetap lainnya. Yang keempat ini ada PMK 262 tahun 2010 ya, hanya pasal 5, pasal 8 dan lampiran PMK ya, yang memang dicabut ya, sehingga digabungkan di PMK 168 ini.
Nah, PMK lain yang juga digabungkan adalah PMK 141 tahun 2015 ya, yang mengatur pemotongan PPh untuk bukan pegawai. Nah, yang berikutnya ada Perdijen nomor 16 tahun 2016 yang mengatur dasar pengenaan pajak untuk dokter. Jadi ada 6 peraturan yang diakomodir, ya digabungkan, dikodifikasikan dalam satu peraturan ini. Dan juga ada perubahan pengaturan lainnya, itu seperti pengaturan tentang pihak yang tidak wajib memotong PP Pasal 21 seperti organisasi internasional atau pemberi kerja, seorang pemberi kerja yang majikan tidak wajib memotong PP 21 untuk pembantu rumah tangganya, seperti itu. Nah, lalu juga ada pengaturan penggabungan konsep Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh, di mana bantuan, sumbangan, dan hibah itu tidak termasuk penghasilan sehingga tidak dipotong PP Pasal 21. Untuk yang ketiga ini ada kewajiban untuk membuat bukti potong ya. Meskipun penghasilan brutonya kena tarif 0% ya. Jika ada lebih bayar, ini bisa dikompensasikan ke masa pajak yang tidak harus berhutang dan harus buat surat pernyataan untuk pegawai negeri yang memang mempunyai 2 penghasilan. Jadi cukup banyak perubahannya ya Pak. Nah, kemudian kita lanjut ke bagaimana cara menghitung PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap. Nah, jadi untuk pegawai tetap ini rumusnya sebenarnya harusnya lebih mudah dari yang sebelumnya ya kan pajak ya. Karena cuman ada 2 tarif ya. Yang tarif yang pertama adalah tarif efektif yang kita sebut dengan TER ya, TER bulanan, ini dikalikan dengan penghasilan bruto seperti itu. Jadi penghasilan bruto tidak perlu dikurangi PTKP ya, tidak perlu dibagi 12 ya seperti sebelumnya. Ini langsung dengan tarif efektif bulanan atau yang kita sebut TER ya. TER ini ada TER ABC ya untuk pegawai tetap ya. Jadi TER bulanan kali penghasilan bruto itu untuk masa selain masa pajak terakhir. Nah, untuk masa pajak terakhir ini cara menghitungnya sama saja dengan cara sebelumnya, yaitu dengan mencari PPh 21 dulu selama setahun ya. Lalu dikurangkan dengan PPh 21 yang sudah dipotong ya selama 11 bulan sebelum masa pajak terakhir. Kemudian kita lanjut ke rumus perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tidak tetapnya Pak. Ya, untuk pegawai tidak tetap ini kita bagi menjadi pegawai harian dan pegawai bulanan ya. Untuk pegawai harian ini untuk range penghasilan harian 0 sampai Rp450.000 itu kena tarif TER 0% ya. Lalu untuk Rp450.000 sehari sampai Rp2,5 juta sehari kena tarif TER yaitu 0,5%, nanti dikalikan dengan penghasilan bruto untuk hariannya. Lalu untuk penghasilan harian yang lebih dari Rp2,5 juta sehari ini bukan pakai TER lagi tapi tarif Pasal 17 kali penghasilan bruto kali 50%. Nah, bagaimana dengan pegawai tidak tetap yang penghasilannya bulanan? Nah, ini tarifnya beda lagi, jadi TER bulanan kali penghasilan bruto. Nah, ini juga termasuk dalamnya Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang menerima penghasilan tidak teratur. Ya. Kemudian lanjut ke bukan pegawai Pak. Ya. Bagaimana perhitungan PPh 21-nya? Ya, kalau untuk bukan pegawai ini tarifnya mengikuti tarif PP Pasal 17 ya, tidak lagi pakai TER, dan juga untuk dasar pengenaan pemotongannya itu bukan penghasilan bruto tapi 50% dari penghasilan bruto. Seperti halnya tadi pegawai tidak tetap yang penghasilan harian lebih dari Rp2,5 juta baru dikalikan dengan tarif PPh Pasal 17. Kemudian untuk peserta kegiatan dulu, peserta kegiatan bagaimana cara penghitungan PPh Pasal 21-nya? Ya, untuk peserta kegiatan ini tidak lagi menggunakan tarif TER dan juga rumusnya juga kurang lebih sama dengan yang peraturan sebelumnya. Jadi penghasilan bruto langsung dikalikan tarif Pasal 17.
Kemudian kalau ada yang menanyakan tentang mantan pegawai atau pegawai yang menarik dana pensiunnya lebih awal, itu bagaimana perhitungan PPh 21-nya, Pak? Nah, ini juga kurang lebih sama ya dengan peserta kegiatan. Jadi rumusnya juga tidak berubah dari peraturan sebelumnya. Hanya mengalihkan penghasilan bruto dengan tarif pasal 17. Kemudian kita masuk ke skema perubahan. Skema perubahan untuk pegawai tetap bagaimana, Pak? Apa saja yang diubah? Yang diubah itu pertama yang tadi saya sampaikan bahwa ada penambahan zakat sebagai pengurang penghasilan bruto ya kawan pajak. Jadi jika sebelumnya itu zakat atau sumbangan keagamaan yang wajib itu asal menurut agama itu wajib dan disalurkan lewat pembeli kerja ya. Nah, ini bisa dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto, jadi selevel dengan PTKP. Jadi setelah dapat penghasilan kena pajak, ya, net setelah dikurangi zakat baru dikalikan tarif pasal 17. Seperti itu. Nah, yang berubah itu ada untuk cara menghitung masa pajak selain masa pajak terakhir ya. Jika sebelumnya itu adalah harus mencari dulu PPh 21 tahun baru dibagi 12 ya untuk masa pajak selain masa pajak terakhir ya. Namun sekarang ini cukup dengan mengalihkan tarif efektif bulanan ya, TER ya, kita sebut TER untuk tarif efektif bulanan, TER ABC ya, kali penghasilan bruto ya di masa pajak selain masa pajak terakhir. Ya. Bisa Januari sampai November atau masa pajak sebelum masa pajak seseorang pekerja terakhir bekerja di sebuah perusahaan. Lalu untuk masa pajak terakhir pasti perhitungannya sama ya. Ya, cuman ditambahin dengan zakat saja sebagai pengurang penghasilan bruto. Kemudian lanjut ke skema perubahan untuk pegawai tidak tetapnya, Pak. Nah, untuk pegawai tidak tetap ini juga perubahannya cukup signifikan ya. Pegawai tidak tetap itu kalau sebelumnya itu ada lebih banyak lapisan penghasilan ya. Dari 0 sampai Rp450.000 ini memang tidak dipotong PPh pasal 21 ini peraturan sebelumnya. Nah, untuk penghasilan dalam range Rp450.000 sehari sampai dengan Rp4,5 juta sebulan. Nah, jadi agak unik nih batasannya di peraturan sebelumnya. Yang satu range-nya bilang Rp450.000 sehari sampai Rp4,5 juta sebulan. Itu rumusnya itu 5% kali dengan penghasilan bruto dikurang Rp450.000. Sementara lapisan yang berikutnya itu penghasilan Rp4,5 juta sebulan sampai Rp10.200.000 sebulan. Ini rumusnya beda lagi, jadi penghasilan bruto dikurangin PTKP harian. Nah, itu baru kali tarif 5%. Nah, begitu juga dengan lapisan penghasilan lebih dari Rp10,2 juta sebulan ya. Ini pakai rumus yang beda lagi, jadi penghasilan bruto kurang PTKP setahun ya, baru kali tarif pasal 17. Jadi ada penggunaan banyak tarif di situ, juga dasar pengenaan pemotongannya juga berbeda dan tidak konsisten. Yang satu bilang penghasilan sehari, yang satu bilang penghasilan sebulan, seperti itu. Dan untuk penghasilan yang bulanan ini beda lagi rumusnya. Penghasilan bruto dikurang PTKP sebulan kali tarif pasal 17. Nah, ini dibuat lebih simpel. Seperti yang tadi saya sampaikan, sekarang ini kalau penghasilannya 0 sampai Rp2,5 juta per hari, itu TER harian kali penghasilan bruto. Nah, untuk yang penghasilannya dibayar bulanan, ini TER bulanan kali penghasilan bruto. Nah, untuk pegawai harian yang penghasilan lebih dari Rp2,5 juta sehari baru pakai tarif lain TER ya, tarif pasal 17 kali penghasilan bruto kali 50%. Kemudian lanjut kita skema perubahan untuk bukan pegawai. Ya, untuk bukan pegawai sebenarnya juga berubah cukup signifikan. Kenapa? Kalau sebelumnya itu dibedakan antara bukan pegawai yang berkesinambungan dan tidak berkesinambungan. Nah, untuk yang tidak berkesinambungan dan bukan pegawai ya, ini rumus
menghitung PP 21-nya kan penghasilan bruto kali tarif pasal 17 kali 50%. Nah, untuk bukan pegawai yang berkesinambungan ini dibagi dua lagi. Jika dia memiliki NPWP, ya nanti penghasilan brutonya itu bisa dikurangin PTKP dulu baru kali 50%, sementara yang tidak ber-NPWP tidak bisa dikurangi PTKP. Jadi agak membingungkan. Nah, sehingga sekarang ini dibuat lebih simpel untuk bukan pegawai, baik berkesinambungan atau tidak berkesinambungan, ini rumusnya sama ya. Jadi hanya 50% kali penghasilan bruto kali tarif pasal 17. Kemudian skema perubahan untuk bukan mantan pegawai yang menarik dana pensiun di awal dan peserta kegiatan? Ya, itu tetap sama dengan peraturan sebelumnya. Tidak ada perubahan, penghasilan bruto kali tarif pasal 17. Nah, khusus untuk Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang menerima penghasilan tidak teratur yang sebelumnya menggunakan rumus penghasilan bruto kali tarif pasal 17, sekarang ini menggunakan tarif baru, yaitu TR bulanan kali penghasilan bruto. Jadi itu aja bedanya. Jadi cuma di anggota Dewan Komisaris yang menerima penghasilan tidak teratur, berubah tadinya tarif pasal 17 kali penghasilan bruto, sekarang jadi TR bulanan kali penghasilan bruto. Saya kira kawan pajak semoga mendapat penjelasan dan pencerahan tentang PMK 168 tahun 2023, petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan PP pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, kegiatan dan pekerjaan jasa dan kegiatan wajib pajak orang pribadi. Jangan lupa untuk follow, like, subscribe akun media sosial PM4, baik Twitter, Facebook, akun Instagram, dan terus mengikuti untuk mengupdate peraturan-peraturan terbaru. Sampai jumpa kawan pajak di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kawan pajak.